warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari PBA 2. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode filsafat. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengapu yaitu Dr. Usiono MA. Baiklah, saya akan masuki materi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari metode. Metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya yang terbagi menjadi dua, yaitu meta dan hodos. Yang berarti meta adalah melalui atau setelah, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi secara harfiah, metode dapat diartikan sebagai jalan yang dilalui atau cara untuk mencapai suatu dalam konteks filsafat. Baiklah, itu adalah pengertian dari metodos, yaitu meta dan hodos. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian penjabaran tentang metode filsafat. Metode filsafat adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu berdasarkan objek formal yang ditentukan menurut suatu pendapat dan pemikiran khas yang bersifat filsafat. Mudahnya, metode filsafat adalah panduan dan cara berpikir untuk berfilsafat. Metode filsafat ini terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangannya filsafat sendiri. Semisalnya dari zaman ada tentang alam, filsafat alam seperti Aristoteles, seperti Heraklitus yang mengatakan bahwasannya dunia itu terbuat dari api. Seiring berkembangan zaman, mulai banyak pemikiran-pemikiran. Meskipun disebut perkembangan, bukan berarti penemuan terbaru adalah metode yang terbaik di dalam dunia filsafat. Yang spekulatif, tidak ada metode terbaik. Yang adanya adalah metode yang tepat guna. Tepat digunakan untuk suatu kebutuhan filsafat atau kembali kepada efektivitas filosofnya dalam menggunakan metode tersebut. Metode filsafat itu ada banyak. Salah satunya adalah metode kritis. Plato dan Socrates adalah filosof atau filsuf atau filosofer yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. Metode kritis bersifat analisa, istilah, dan pendapat. Kemudian disistematiskan dalam artinya adalah interpretasi asas-asas metodologis yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangan. Caranya adalah dengan cara bertanya, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak suatu keyakinan. Dengan begitu, akhirnya akan ditemukan keyakinan yang terbaik di antaranya. Keyakinan atau filsafat terbaik inilah yang dikatakan hakikat sesuatu yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif. Metode ini yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus. Ini sering dikatakan tidak tertumpu pada intelek dan rasionalis manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. Bukan berarti pula bahwa logika harus dibungkam dan rasio ditinggalkan. Tetapi metode ini yang mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisis sesuatu yang keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Agak sulit emang untuk dibayangkan, namun mengalir ketika dicoba dan dilakukan. Metode ini dapat membongkar sesuatu yang selama ini tidak muncul di permukaan. Analoginya, saat kita memikirkan mengenai esensi keberadaan adanya Tuhan. Selanjutnya adalah metode skolastik. Metode ini berkembang pada abad pertengahan. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1247 merupakan salah satu pengajurnya. Pada masa klasik, Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode ini. Sesuai dengan namanya, metode skolastik menunjukkan kaitan erat metode mengajar. Seseorang
Biasanya seorang guru atau senior yang mengajar akan membacakan atau mengutarakan suatu pokok bahasan, pikiran. Kemudian bahasan tersebut akan diberi penafsiran dan komentar oleh filsuf lain agar topik dipahami. Semua istilah, ide dan kenyataan dirumuskan, dibedakan dari berbagai segala sisi. Beberapa poin. Yang pertama adalah pencarian kebenaran. Metode filsafat berfokus pada pencarian kebenaran melalui proses pernyataan mendalam dan analisis kritis. Filsafat seringkali berinteraksi dengan bidang lain seperti sains, seni, dan politik untuk memperkaya pemahaman manusia tentang berbagai aspek kehidupan. Demikianlah penjelasan saya tentang metode filsafat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay kau. Audio Jungle. Audio Jungle.